Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Kali ini kita lanjutkan kembali materi kemarin sudah dibahas juga tentang komposisi ini ya, komposisi apa? Komposisi geometri transformasi. Nah, sekarang yang akan mau saya bahas adalah tentang komposisi juga, masih sebatas tentang komposisi, yaitu komposisi refleksi dua sumbu sejajar dan tegak lurus gitu ya. Ini akan mau saya bahas di sini. Ya. Jadi untuk yang komposisi refleksi dua sumbu sejajar di sini yang pertama adalah komposisi refleksi ya, saya pikir refleksi terlebih dahulu. Refleksi dua sumbu sejajar gitu ya, sejajar dengan sumbu X yang pertama, maka saya punya suatu benda A, saya katakan bendanya X dan Y, lalu saya refleksikan gitu ya, lalu saya refleksikan terhadap dua sumbu sejajar, artinya ada X sama dengan H2, komposisi X sama dengan H1, lalu ini adalah bayangan A, yaitu 2H2 kurangi H1 ditambah X, Y. Nih di sini lihat, perhatikan ke sini. Ini yang saya merahin, ini adalah rumusnya. Terus di sini saya mau kasih tahu. Ini adalah komposisi H2, H1. Artinya pertama direfleksikan terhadap X sama dengan H1 gitu ya. Direfleksikan terhadap X sama dengan 1, lalu dilanjutkan oleh refleksi X sama dengan H2. Sehingga kita punya komposisi H2, komposisi H1. Di mana nanti kita kurangin H2 kurangi H1. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pengen refleksi dua sumbu sejajar gitu ya, dengan sumbu Y gitu ya. Maka A gitu ya, X, Y gitu ya, lalu direfleksikan gitu ya, direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan, berarti di sini Y sama dengan K2, komposisi Y sama dengan K1 gitu ya, maka bayangan A sama dengan X-nya tetap, K-nya yang berubah. Jadi 2, K2 kurangi K1 ditambah Y. Gitu. Ini ya, aduh salah. Oke gitu. Lalu yang ketiga di sini ada refleksi bukan dua sumbu sejajar, dua sumbu saling tegak lurus. Berarti gimana nantinya? Nah, saling tegak lurus berarti A, benda A, X, Y, lalu saya refleksikan gitu ya, untuk Y sama dengan K, X sama dengan H gitu kan, maka bayangan A 2H min X, 2K min Y. Kayak gitu. Ya. Sudah. Dua. Nah, inilah komposisi refleksi dua sumbu sejajar dan tegak lurus di sini. Ini dia tentang komposisi refleksi ya. Contoh deh.
Contoh misalkan bayangan ya. Nah, ini ya. Tentukan misalkan bayangan titik A, titik A-nya 5,-3 direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan oleh terhadap garis gitu, X sama dengan 2 gitu. Nah, di sini kita perhatikan adalah gitu. Di sini ada sumbu Y dan garis X sama dengan 2. Ingat kalau sumbu Y di sini itu sama artinya X sama dengan 0. Jadi pertama direfleksikan terhadap X sama dengan 0 gitu kan. Lalu dilanjutkan oleh terhadap garis X sama dengan 2, maka kita punya refleksi dua sumbu yang saling sejajar gitu ya. Saling sejajar gitu kan. Balik, sorry. Oke. Balik. Ini dengan sumbu Y dan ini dengan sumbu X gitu. Jadi tentukan bayangan titik. Nah, direfleksikan terhadap Y sumbu Y kemudian dilanjut oleh terhadap garis X sama dengan 2. Nah, berarti kan di sini ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 gitu kan. Artinya saya punya H1 berapa? H1-nya adalah 0, H2-nya adalah 2 gitu kan. Terus setelah ini apa lagi? Setelah ini baru kita masukin. Kita punya A gitu ya. Kita punya A di sini. A-nya adalah 5,-3. Lalu saya refleksikan gitu ya. Kita refleksikan untuk X sama dengan 0. Penulisannya dari kanan ke kiri ya. Berarti X sama dengan 2 dikomposisikan dengan X sama dengan 0 gitu ya. Maka bayangan A sama dengan 2, H2, 2 dikurangi 0 ditambah X-nya 5,-3, Y-nya tetap. Bayangan A sama dengan 4 tambah 5, -3. Bayangan A sama dengan 9,-3. Jadi A memiliki bayangan 9,-3. Seperti itu. Hati-hati terbalik karena berbeda. Saya coba bandingkan dengan untuk saya lanjutkan. Pertama saya punya seandainya X sama dengan 2 dulu, baru X sama dengan 0. Sehingga di sini punya H1 sama dengan 2, H2 sama dengan 0. Gitu. Berarti kan bayangan A 5,3, lalu saya refleksikan X sama dengan 0, komposisi X sama dengan 2, bayangan A sama dengan 2, 0 kurangi 2,
ditambah 5, min 3, gitu kan? Bayangan A, min 4 ditambah 5, min 1, min 3. Seperti itu. Beda kan? Jadi hati-hati. Jadi tidak sama. Jadi yang ditulis dari kanan ke kiri, kalau terhadap sumbu Y dulu, berarti X sama dengan 0 dulu dari kanan, lalu dari kiri X sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, coba silakan kalian screenshot terlebih dahulu. Saya mau clearkan. Bapak mau tanya, Boleh. itu yang X0-nya dari mana? Yang Mana? sumbu Y X0 sama dengan H1 sama dengan 0. Kenapa kok S sumbu Y sama dengan X0 gitu ya? X sama dengan 0 gitu? Iya. Iya. Ya kan kamu bisa lihat dari sini. Kita gambar. Kita gambar sumbu X, ya kan? Sumbu X dan sumbu Y koordinat kartesius nih. Saya gambar. Ini ada Y, yang ini ada X kan? Ini sumbu X, ini sumbu Y kan. Terus ada angka 1 di sini pasti di 0 kan. Ini 1, ini min 1, ini min 1. Nah, ketika bahasanya X sama dengan 0, X sama dengan, saya tanya misalkan, saya pengen cari garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 mana? Ya ini kan X sama dengan 2 mah garis lurus ini. Ini X sama dengan 2 yang merah. Kalau X sama dengan 1 berarti yang mana? Nih yang hijau. Ya kan? Berarti X sama dengan 0 mana? Ini kan. X sama dengan 0 ternyata sama dengan sumbu Y. Gitu. Paham nggak? Jadi kenapa sumbu Y itu X sama dengan 0? Nanti kalau ditanya ininya sumbu X, maka sumbu X itu Y yang sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi sumbu Y itu sama dengan X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sih sumbu Y. Gitu. Boleh yang lagi? Boleh. Kenapa H1-nya kok 0? Karena yang pertama dilakukan direfleksikan oleh sumbu Y dulu, gitu sehingga H1 gitu. Lalu dilanjut X sama dengan 2. Oh, berarti itu adalah yang kedua H2-nya, ya. Ya. Oke, mau tanyakan lagi. Ya, kalau nggak ada saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Contoh yang selanjutnya adalah misal saya punya bayangan dari titik B, di mana B-nya adalah 3, min 3, yang direfleksikan terhadap garis Y sama B, bukan Y sama dengan Y dikurangi 3 sama dengan 0, dan dilanjutkan Y sama dengan 0. Y plus 1 sama dengan 0 adalah, ini gimana nih? Nah, kita disuruh mencari bayangan dari titik B, di mana titik B-nya ini 3, min 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 sama Y min 3 sama dengan 0, dan Y plus 1 sama dengan 0 gitu kan. Ini tuh artinya sebenarnya kan nggak usah bingung. Y sama dengan min 3, berarti ketika Y min 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Lalu dilanjut oleh Y plus 1 sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 1.
Sehingga dari sini saya punya apa? Saya punya yang pertama, karena yang pertama adalah Y-3 sama dengan 0, maka ini adalah K1. Lalu yang ini adalah K2-nya, kan gitu. Yang pertama itu K1, yang kedua adalah K2. Sehingga kalau saya cari bayangan B3, min 3 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan min 1 dikomposisikan Y sama dengan min 3. Maka bayangan B sama dengan X-nya atau 3, gitu ya. 2 K2 kurangi min 1 dikurangi 3 ditambah negatif 3, gitu kan. Jadi bayangan B 3, min 4 dikali 2 negatif 8 dikurangi 3 sama dengan bayangan B yaitu 3 min 11. Ya. Jadi 3 min 11 itu adalah bayangan dari titik B yang direfleksikan terhadap garis Y min 3 sama dengan 0 dan dilanjutkan Y plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Lalu ya, contoh lagi deh. Saya mau cari bayangan gitu ya. Bayangan titik P 0, min 2 gitu ya. Yang direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan dilanjutkan gitu ya. Y dikurangi 2 sama dengan 0 adalah gitu ya. Nah, yang pertama di sini kita punya X sama dengan 3 cerminannya. Terus Y min 2 X sama dengan 3 lalu Y min 2 sama dengan 0 maka Y sama dengan 2. Berarti ada 2 nih. Dan ini kita gunakan rumus yang gimana? Yaitu pencerminan antar refleksi yang saling tegak lurus gitu kan. Karena di sini ada X sama dengan 3 lalu ada Y sama dengan 2 gitu kan. Sehingga kalau begitu bayangan P 0, min 2 direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, maka bayangan P 2H, H-nya 3 dikurangi 0, 2 kali 2, 2 kali K dikurangi Y-nya negatif 2. Bayangan P 6,4 ditambah 2. Bayangan P sama dengan 6,6 gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bayangan titik P direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan dilanjutkan Y sama dengan negatif 2 sama dengan 0. Itu adalah 6,6. Ya. Itu bagaimana caranya gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau ada yang mau tanyakan.
Oke, kalau nggak ada, silakan kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu. Oke, saya coba clearkan dulu ya. Nah, kita masuk contoh lagi yang lain. Saya punya contoh. Contohnya di sini adalah diketahui tentukan gitu ya. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ini itu kurang. Kurangi 2X tambah 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 5, tuliskan persamaan bayangannya kan gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Sama aja kayak tadi, cuman kalau misalkan ini tuh kan berarti kita punya Y sama dengan 2, Y sama dengan 5 gitu kan. Artinya yang pertama ini adalah saya katakan ini adalah K1, lalu ini adalah K2-nya kan gitu ya. Karena yang pertama Y2 dulu gitu. Terus selanjutnya adalah kita cari, berarti kalau misalkan kalau kurva ataupun garis, misalkan AX, Y adalah titik pada kurva, gitu aja dulu. Berarti X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan 5, komposisi Y sama dengan 2, gitu kan? Sehingga jadi gimana? Yaitu X-nya tetap, terus jadi 2, 5 dikurangi 2 ditambah Y, kan gitu ya. Sehingga jadi X, 2 kali 3, 6 ditambah Y, kan gitu. Lihat di sini teman-teman semua, perhatikan. Ini kan ya. Nah, yang X ini adalah bayangan X. Yang ini adalah bayangan Y, gitu kan. Sehingga X aksen sama dengan X, lalu Y aksen sama dengan 6 tambah Y, kan gitu. Selanjutnya adalah kita cari Y, yaitu Y aksen kurangi 6. Maka setelah itu substitusikan, gitu kan. Jadi, kita kan punya tadi gambar Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 3, kan gitu. Kita substitusikan X dan Y-nya. Y-nya sama dengan Y aksen kurangi 6. X-nya jadi X aksen dipangkatin 2, dikurangi 2 kali X aksen ditambah 3. Aksennya hilangin aja. Y min 6 jadi X kuadrat min 2X ditambah 3. Y sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 3 ditambah 6. Sehingga Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 9. Nah, seperti itu ya. Jadi bayangannya adalah gini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, jadi yang di sini tuh pokoknya yang di yang biru ini nih, saya bilang ini adalah bayangan X, ini adalah bayangan Y gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kurva atau garis selalu seperti itu gitu ya. Selalu dimisalkan. Lalu substitusikan kayak gitu. Mau apapun geometri transformasinya gitu. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, mungkin itu materi kita juga sudah nggak ada lagi.
Cukup sampai di sini, ya. Sampai dengan komposisi. Nanti kalau misalkan ada kata apa namanya, intinya gini, kalau misalkan ada komposisi refleksi, berarti ada dua geometri transformasi di situ. Misalkan nanti di soal katanya direfleksikan, lalu setelah direfleksikan, lalu dirotasikan. Nah itu cari satu-satu, refleksi dulu kalian cari, ketemu bayangannya, bayangan itu dirotasikan. Jadi apa namanya, dilanjutkan berarti kan dilakukan kembali geometri transformasinya sesuai dengan apa yang diminta. Nah, oke, sudah 10 ya. Bentar ya, saya absen dulu. Kita sampai sini ya materinya. Akun tim ITB siapa? Akun tim ITB siapa? Tim B, tim B. Putri, Pak. Lupa ganti. Oke, Putri. Sama Aldi ya. Putri mana? Putri apa? Oh, udah ganti. Tadi hilang. Ada 16 orang ya. Coba saya cek Aini, lalu Aldi, Amalina, gitu ya. Ania, Aulia, Elisia, Umara, Maila, Najwa, Putri, Riri, Siva, Kanesa, Tia, Kita, Fania, Astrid. Nah, ada lagi yang mau ditanyain dulu, boleh nih? Kalau nggak ada, baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang kalian ulang-ulang lagi, videonya belum saya hapus. Jadi kalian boleh, apa namanya, silakanlah. Tugas, kalau yang masih ada yang nunggak, silahkan diselesaikan. Saya tunggu sampai tanggal 27 ya pokoknya ya. Ya, sampai tanggal lebih dari itu saya udah nggak terima. Nanti mungkin ya entah itu kalian ada di remet atau gimana ya, pokoknya sampai tanggal 27 kalau misalkan kalian mau menyelesaikan tugas-tugasnya gitu ya. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.